Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Surya Prayipta, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0495088679, dan kali ini kita akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah algoritma pemrograman ya. Dan untuk kali ini soalnya masih sama seperti di tugas 2 kemarin, yaitu tetap menghitung uang gaji ya, gaji dan uang lembur, tapi menggunakan array ya. Nah, jadi buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Itu adalah sama, soalnya sama seperti kemarin ya. Jadi nanti yang akan kita bikin array adalah golongan dan gaji lemburnya ya, atau persen lemburnya. Nah, oke, baik, sekarang kita sudah membuat kelas di sini, namanya adalah kelas hitung gaji. Nah, sebelumnya kita akan mengimport dulu untuk kelas-kelas yang kita butuhkan. Karena ini adalah pakai sistem inputan, jadi user bisa input golongan dan jumlah jam lemburnya, maka kita akan import dulu. Di sini namanya satu kelas Java util scanner ya. Nah, di sini kita import dulu kelas scanner ini untuk mengcapture atau mendapatkan inputan dari keyboard ya. Oke, setelah itu kita akan buat format nilai rupiahnya. Jadi nanti outputnya akan ada Rp, terus ada separator ribuan, dan ada koma di desimalnya. Nah, di sini saya pakai teks desimal format ya. Nah, terus saya juga pakai lagi teks desimal format simbol, dan satu lagi saya pakai Java util lokal. Nah, di sini untuk get konfigurasi dari PC kita dengan lokal ID atau Indonesia ya. Oke. Sekarang langsung aja kita bikin dulu variabel-variabelnya. Scanner kita kasih nama input aja ya, input, terus new scanner system in. Oke, system in. Nah, jadi di sini kita akan membuat variabel atau mendeklarasikan input ini nanti adalah menjadi pengcapture, atau dia akan get inputan yang kita masukkan dari keyboard ya. Oke. Yang kedua, kita akan buat lagi deklarasinya adalah string golongan. Nah, kenapa saya pakai string? Ini pakai char juga bisa ya, cuman saya senang pakai string. Oke. Sama saja ya, nanti tergantung untuk if else-nya atau mungkin exception yang kita bikin, disesuaikan saja. Untuk jenis gaji pokok atau deklarasi gaji pokoknya saya pakai double. Dengan 0. Oke, double lagi, gaji lembur sama dengan 0. Nah, langsung kita declare 0 ya. Nah, di sini kita akan bikin array untuk gaji pokok dan gaji lemburnya atau persenan lemburnya sesuai dengan soal ya. Kita bikin dulu adalah double di sini karena array. Nah, gaji ini saya kasih nama gaji ya. Oke. Nah, ini arraynya kita masukkan. Golongan A itu gajinya di 5 juta. Oke, golongan B itu di 6.500.000, dan golongan C dia di 9.500.000. Oke, ini adalah gaji pokoknya. Kemudian kita akan bikin array baru lagi, namanya adalah lembur ya. Saya kasih nama lembur. Ini adalah persenannya sesuai dengan soal. Kalau dia lembur 1 jam berarti dia 30% atau 0,30. Karena kan 30% berarti 30 bagi 100 ya. Lanjut, untuk 2 jamnya dia di 32%, dan 3 jamnya dia di 34%, 0,34, dan 4 jamnya dia di 36%, dan 5 jam atau lebih dia akan mendapatkan 38% dari gaji pokok. Oke, nah kita sudah mendeklarasikan seperti ini. Lalu yang akan saya lakukan di sini adalah membuat format dulu untuk mata uangnya ya. Oke, jadi kita akan pisahkan atau bikin separator untuk format separator antara ribuan, koma, dan untuk simbol nilai rupiahnya. Jadi saya akan bikin desimal format.
Saya kasih nama uang Indonesia seperti kemarin ya, karena masih related dengan tugas 2 kemarin. Itu di sini decimal format, terus decimal format get currency instant. Nah, di sini kita akan masuk adalah new lokal. Nah, itu kita pakainya adalah ini language IN. Nah, kemudian di sini adalah ada untuk country, negaranya Indonesia. Nah, begini ya. Oke, kemudian ada decimal format simbol. Nah, ini yang akan membuat format RP di depan ya. Nah, kita buat di sini adalah RP. Nah, begini ya. Kita kasih satu spasi, jadi ya RP ada spasinya dulu, baru nanti ada angka. Nah, sekarang kita kasih nama dulu di sini. Sorry. Di sini adalah kita mau declare dulu ya decimal format simbol. Kita kasih dulu namanya format rupiah. Nah, begini ya. Barulah kita kasih new decimal format simbol. Nah, baru ini di bawahnya. Nah, format RP. Nah, oke, format RP kita kasih kecil aja ya di sini karena biar rapi. Oke, format RP. Nah, barulah kita set currency-nya. Set currency simbolnya dia pakai RP seperti ini. Nah, kita akan bikin lagi satu formatting untuk separatornya. Format RP set monetary decimal separator. Oke. Di sini kita akan kasih untuk desimalnya dia pakainya koma ya. Set monetary decimal separator. Format RP set monetary decimal separator. Set currency symbol decimal separator. Oh sorry, ini adalah formatnya, dia ada new decimal format symbols. Ini begini dulu. Nah, oke. Jadi decimal format symbols ada begini ya. Decimal format simbol dia adalah begini, sudah ketemu. Lalu di sini ada format rupiahnya, set currency simbolnya sudah ada. Kemudian format rupiah di sini dia ketemu set monetary. Oh, ini bikin salah nih. Nah, kan. Oke, satu lagi kita akan untuk separator ribuannya ya. Format RP sama juga di sini. Dia pakainya set grouping separator ya. Set grouping separator. Nah, dia pakainya adalah titik. Kemudian kita akan buat formatnya uang Indonesia. Dia akan di set decimal format simbolnya, yaitu adalah yang sudah kita bikin tadi. Nah, otomatis nanti kita akan memanggil atau mengconvert angka-angka ini dengan uang Indonesia. Dia akan terconvert sesuai dengan settingan yang kita pakai di sini. Oke, lanjut kita akan masukkan atau mulai untuk interface untuk user ya. Nah, kita akan bikin sistem out print. Nah, print dulu ya, print. Nah, kalau print ln ini dia akan new line. Jadi kalau dia ada print sistem out print ini, dia akan di kursor itu akan di sebelah kanan saja. Oke, masukkan, tekan masukkan golongan karyawan. Ya. Nah, kemudian disusul dengan golongan sama dengan. Nah, tadi kita akan mengambil atau mengcapture adalah dari si scanner tadi, input, ya kan? Next line kita kasihkan to uppercase. Nah, kenapa dikasih to uppercase seperti ini? Nah, jadi ketika kita input huruf non kapital, itu dia akan berubah menjadi kapital. Jadi nanti akan memudahkan kita untuk bikin case if else-nya ya. Oke. Lalu di sini kita akan masukkan lagi. Nah, mulai di sini nih, if golongan equal. Nah, kenapa ini pakainya equal, tidak pakai sama dengan? Ini karena dia string ya. Kalau kita pakai char, dia akan pakai sama dengan. Nah, maka, nah kita akan ambil tadi
gaji pokoknya ketika dia adalah A berarti kan 5 juta. Kita akan ambil array yang paling depan, yaitu adalah array 0 ya. Array yang pertama adalah array 0. Sama dengan berarti gaji pokoknya adalah gaji array ke 0. Oke. Nah, di bawahnya ada else if. Sama juga ya, golongan titik equals ini adalah B. Nah, di sini kita masukkan gaji pokok sama dengan gaji array nomor 1. Di sini kita akan bikin else if lagi, golongan equal dia C ya. Kalau golongan C dia akan gaji pokok sama dengan gaji array yang kedua. Kita sudah nemu ya untuk atau sudah membuat kondisi if else. Untuk gaji yang golongan A dia akan mengambil array yang 0, kemudian gaji B dia akan mengambil array 1, dan kalau dia golongan C akan mengambil array 2. Setelah ini kita akan bikin lagi untuk inputan selanjutnya, yaitu user akan menginput atau pengguna program ini kan menginput adalah jumlah jam lemburnya. Nah, kita akan bikin lagi di sini sistem out print. Nah, di sini adalah masukkan jam lembur. Nah, masukkan jam lembur. Ini ya, masukkan jam lembur. Nah, terus kita bikin di sini ada jam lemburnya sama dengan input next in. Ini ya, kita akan bikin jam lembur ini cannot resolve jam lembur, cannot resolve. Oh, ini di sini ya. Ini kita belum bikin untuk variabelnya nih ya. Kita belum bikin di sini. Nah, oke, di sini kita kasih integer untuk jam lemburnya. Kenapa kita kasih integer? Karena dalam soal ada jam lemburnya tuh 1, 2, 3, dia adalah bentuk angka ya. Jadi angka ini integer. Nah, kita akan ambil di sini. Oke, setelah itu kita akan buat lagi untuk if else case-nya ya, yaitu if jam lembur sama dengan, nah ini kita bisa nih pakai begini nih. Nah, sama dengan tadi integer ya, bukan string ya. Nah, di sini berarti gaji lemburnya sama dengan 0 karena dia tidak ada lemburan. Nah, kalau dia itu nanti ada lemburan 1 sampai 5 jam, dan setelahnya kita akan langsung ngambil dari array yang di sebelah ini tadi. Nah, variabel lembur tadi ya. Oke. Kita akan bikin else if di sini. Jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan lembur. Kita tadi lembur ya pakainya ya. Array yang ke 0. Nah, lanjut lagi kita bikin else if-nya untuk jam lembur sama dengan 2. Kita akan bikin set di sini gaji lemburnya adalah lembur dari array 1. Nah, kita akan kasih else if lagi di sini. Jam lemburnya kalau dia 3 jam, berarti gaji lemburnya itu adalah kita ambil dari array lembur array nomor 2 atau array kedua ya. Nah, ini kita bikin else if lagi. Kalau dia jam lemburnya itu sama dengan 4, nah, berarti gaji lemburnya dia adalah lembur array ke-3. Ini. Terus untuk yang terakhir kita itu adalah else if jam lemburnya dia lebih dari atau sama dengan 5 jam. Ini ya. Maka dia gaji lemburnya, nah dia ambilnya dari lembur array ke-4. Nah, tapi ini adalah dia baru mengambil variabel perhitungannya. Nah, dari mana kita dapat bisa menghitung gaji lemburnya? Yaitu tadi gaji lemburnya adalah berapa persen dari gaji pokoknya. Maka dari if else case ini kita akan kalikan di sini, yaitu gaji pokoknya dia. Nah, gaji pokoknya dia nih.
Nah, gaji pokok dapat dari mana? Nah, dia dapat dari sini tadi ya. Oke, jadi ini semua akan dikalikan dengan gaji pokok. Nah, jadi nanti akan ada nilai dia gaji lemburnya berapa. Oke, setelah kita masukkan variabel ini, atau kita kasih di sini else saja ya, kita kasih kondisi lagi. Ketika yang dia masukkan ini bukan angka-angka ini, kan bisa jadi ya, kalau misalnya pengguna itu memasukkan atau menginput data salah, nanti kita masukkan -1, -2 kan bisa. Nah, jadi kita akan masukkan di sini, kita akan kasih exception atau message di sini ya. System out print ya. Nah, di sini kita akan masukkan jam lembur tidak valid. Lembur tidak valid. Tidak valid. Terus kita akan bikin return di sini. Nah, oke ya, berarti kalau dia memasukkan selain angka 0 selain angka integer atau angka yang minus itu nggak bisa ya. Jadi minimal adalah 0, maksimal ya nggak ada maksimalnya. Gitu ya, angkanya nggak ada maksimalnya nih. Oke. Jadi ketika ini sudah kita bikin case-case seperti ini atau if else case seperti ini, kita langsung aja akan menghitungnya ya. Nah, kita akan bikin variabel lagi double total gaji. Nah, total gaji ini adalah perhitungan antara gaji pokok ditambahkan dengan gaji lembur ya. Gaji pokok ditambah dari gaji lembur dengan gaji lembur. Nah, di sini kita akan bikin detailnya ya. Jadi saya akan bikin sistem out print ln. Nah, biar dia ke bawah ya nanti ya. Nah, gaji pokok, biar kita bisa lihat detailnya ya. Nah, uang Indonesia. Nah, di sini tinggal di format, kemudian ini tadi gaji pokok. Nah, dia akan membuat format RP sekian-sekian gitu. Nah, begitu pula untuk gaji lemburnya dia ya. Lembur. Nah, di sini juga akan dimasukkan ada gaji lembur. Nah, setelah itu kita akan bikin totalnya berapa? Total gaji. Nah, jadi ini adalah dari sini tadi gaji pokok ditambah gaji lembur ya. Jadi di sini adalah total gaji. Nah, kemudian di sini kita akan closing untuk inputannya ya. Jadi sudah tidak mengambil data dari inputan user lagi ya. Nah, oke, kita cek dulu apakah ada error di sini. Tidak ada error ya. Kalau ada error pasti ada warna merah if-nya. Nah, kita bisa tambahkan sini nih, ketika user itu menginput data selain A, B, C, kita bisa kasihkan else di sini ya. System out print sama seperti tadi. Nah, golongan tidak valid misalnya. Golongan tidak valid. Kemudian kita kasih return juga di sini. Return. Nah, ini masukkan golongan karyawan. Kita kasih A atau B atau C. Ya, biar gak bingung ya. Oke, ini kita akan coba running ya dari codingan kita yang simple ini. Kita akan running. Bisa klik di sini untuk run, atau kita bisa pakai Ctrl Shift F10 ya. Nanti dia akan tampil di bawah sini. Nah, di sini dia masukkan golongan karyawan. Kita akan input golongan karyawan misalnya A. Jadi gaji pokoknya harusnya 5 juta ya. Oke, jam lemburnya adalah katakanlah 1 jam. Nah, di sini akan ada hitungan ya. Gaji pokoknya ada 5 juta dan gaji lemburnya ada 1,5 juta. Kemudian di sini adalah total gajinya dia di Rp6.500.000. Misalnya kita coba untuk inputan yang lainnya. Golongan C, jam lemburnya ada 5 jam atau 8 jam. Nah, karena dia tadi perhitungan di codingan kita di atas 5 jam. Nah, 5 jam atau di atasnya dia akan mendapatkan 38
ya. Oke. Nah, maka perhitungannya seperti ini. Untuk gaji pokoknya dia di 9.500.000 dan gaji lemburnya dia di 3.610.000, maka totalnya adalah di 13.110.000 rupiah. Nah, apa yang terjadi kalau kita misalnya false input ya, atau salah input? Nah, masukkan golongan karyawan, kita masukkan itu golongan Z misalnya. Nah, makanya program akan ada exception atau akan ada di situ masuk ke else, yaitu golongan tidak valid dan aplikasi keluar. Nah, kalau kita misalnya input untuk yang di jam lemburnya yang salah, kita bikin golongan B misalnya. Nah, jam lemburnya kita masukkan -9 misalnya. Nah, jam lembur tidak valid. Oh, sorry, ini typo saya. Jam lembur tidak valid. Nah, kita bisa ulang lagi ya. Oke, misalnya golongan B. Kemudian saya masukkan jam lemburnya F nih. Nah, dia akan ada error ya. Karena apa? Kita terbiasnya adalah integer ya di sini ya, integer ya. Karena dia jam lembur ini kita di variabelnya kita declarekan sini pakai integer. Nah, oke, kita akan coba lagi. Di sini B, kemudian kita masukkan -9. Nah, jam lembur tidak valid. Nah, oke, begitu kurang lebih untuk tugas 3 algoritma pemrograman. Ini kita membuat atau perhitungan gaji pokok dan gaji lembur menggunakan array ya di sini ya. Baik, sekian jawaban dari tugas 3 untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa menjadikan pembelajaran bersama atau menjadikan kita melatih kita untuk membuat codingan bisa dikembangkan lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.